Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita akan belajar pelajaran seni budaya. Adapun materi pembelajaran pada kali ini adalah ada di bab 3, menyanyi dengan satu suara. Lanjut ke materi pembelajaran, baiknya kita mengetahui pandangan Islam tentang bagaimana sebenarnya menyanyi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi. Ada sebagian yang mengharamkan nyanyian dan ada pula sebagian yang menghalalkan. Masing-masing mempunyai dalil sendiri-sendiri. Dari sini kita dapat memahami bahwa nyanyian ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan. Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau sarana. Misalnya, nyanyian atau bernyanyi disertai dengan minum khamar, nyanyian yang disertai dengan zina atau penampakan aurat, bernyanyi dengan menampakkan aurat, atau ikhtilat, bernyanyi dengan campur baur pria dan wanita, atau syairnya yang bertentangan dengan syara. Misalnya, syairnya mengajak untuk pacaran, syairnya untuk mendukung pergaulan bebas, syairnya untuk mempropagandakan sekularisme, liberalisme, nasionalisme, dan sebagainya. Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur-unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Misalnya bernyanyi dengan syair memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bernyanyi dengan syair mendorong orang meneladani Rasulullah, atau syair yang mengajak orang untuk bertaubat, mengajak orang untuk menuntut ilmu, atau syair yang menceritakan keindahan alam semesta dan semisalnya. Jadi itulah pandangan Islam tentang menyanyi. Itu merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan. Menyanyi secara unisno tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Jadi saat menyanyi unisno dibutuhkan kerjasama dan saling peduli, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni, enak untuk didengarkan. Bernyanyi secara unisno, jadi bernyanyi unisono ya, adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi satu lagu. Jadi lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat kita nyanyikan secara unisono. Contoh lagu, misalnya Angin Memiri yang dari Sulawesi Selatan, karangan Ismail Marzuki. Angin memiri ku pasang, pitujui tontonganna. Ya, seperti itu ya. Teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal. Jadi teknik vokal adalah cara memproduksi suara dengan baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Terus unsur-unsur teknik vokal. Yang pertama ada namanya artikulasi. Biasa kita dengarkan di konteks pemilihan cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas. Jadi artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang kedua, frasering. Frasering itu adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Terus ada namanya intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Terus ada pun teknik pernafasan. Pernapasan dengan teknik vokal dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Jadi pernapasan dada adalah pernapasan yang dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Jadi jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Terus ada namanya pernapasan perut. Jadi pernapasan perut itu dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk.
jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras. Terus yang ketiga, pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu adalah pernapasan yang difokuskan pada rongga perut dan rongga dada. Jadi pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Jadi dalam pernapasan diafragma diafragma ini udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu kita bernyanyi. Jadi pernapasan ini menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Jadi itulah tadi beberapa materi tentang bagaimana menyanyi secara unisono atau menyanyi dengan suara satu suara. Adapun tugasnya, kalau tugas pengetahuan, Ustazah kasih soal ada 2, yaitu pertama, jelaskan 3 syarat utama memiliki pernapasan yang baik. Yang kedua, mengapa teknik bernyanyi harus dikuasai dengan benar. Untuk tugas keterampilannya, silahkan nyanyikan salah satu lagu daerah apa saja yang kamu kuasai dengan teknik yang benar. Bisa dengan rekam suara atau audio, kirim ke Potri Ustazah via nomornya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.